Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya dan pada video kali ini kita kembali akan berbicara tentang aturan perpajakan. Ya, kali ini kita akan membahas terkait dengan PMK nomor 48 tahun 2023. Ya, yang mana pokok bahasanya ini teman-teman bisa baca saja di judulnya karena cukup panjang. Ya, intinya kali ini kita akan membahas PPh dan PPN atas penjualan emas perhiasan, emas batangan, kemudian perhiasan non-emas, serta jasa-jasa yang terkait dengan penjualan tiga item tadi yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan atau pengusaha emas batangan. Seperti biasa, sebelum kita bicara terkait dengan teknis aturan, maka alangkah baiknya kita membahas latar belakang dan tujuan dari adanya PMK nomor 48 ini sendiri. Ya. Jadi untuk latar belakang dari kenapa adanya aturan PMK nomor 48 ini tentu saja untuk melaksanakan ketentuan pasal 44E ayat 2 huruf F Undang-Undang KUP terkait dengan penunjukan pihak lain. Dalam hal ini tentunya pihak lain sebagai pemungut PPh dan pemungut PPN. Kemudian untuk melaksanakan ketentuan PPh pasal 22 dan pemotongan PPh 21 dan 23. Loh, kenapa ada 21, 22 dan 23 nanti akan kita lihat di slide selanjutnya. Dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 16G huruf I Undang-Undang PPN terkait dengan pemungutan PPN dengan besaran tertentu. Kemudian untuk tujuan dari adanya PMK 48 ini tentunya untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan kesederhanaan dalam penegasan PPh dan PPN atas penjualan emas perhiasan, emas batangan, dan perhiasan non-emas tadi. Kemudian untuk mengubah PMK nomor 34 tahun 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK nomor 41 tahun 2022 terkait dengan penjualan emas batangan di dalam negeri dan mengganti PMK nomor 30 tahun 2014 tentang PPN emas perhiasan yang mana dulu itu masih menggunakan tarif TPP nilai lain 20% ya. 20% dikalikan dengan tarif PPN yang berlaku. Karena aturan tersebut belum dapat menampung perubahan ketentuan dalam pasal 9A ayat 1 huruf B Undang-Undang PPN, yang mana pada pasal 9A ayat 1 huruf B itu berbicara terkait dengan pemungutan PPN untuk WP dengan kegiatan usaha tertentu. Yang mana salah satunya adalah akan kita bahas pada slide kali ini. Oke, ini adalah definisi-definisi yang akan kita gunakan sepanjang pembahasan pada video kali ini ya. Menjadi penting bagi kita untuk bisa memahami definisi ini supaya dalam video ini kita tidak salah memahami seperti itu. Dalam video ini, emas perhiasan adalah perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan yang dimaksud. Kemudian ada istilah pabrikan emas perhiasan. Selanjutnya akan kita sebut saja pabrikan untuk menyederhanakannya. Jadi pabrikan itu adalah pengusaha yang menghasilkan atau memproduksi emas perhiasan dan melakukan kegiatan jual beli emas perhiasan dan atau penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan. Kemudian ada juga pedagang emas perhiasan atau selanjutnya akan kita sebut sebagai pedagang ya, supaya mensimplifikasi. Pedagang itu adalah pengusaha yang melakukan kegiatan jual beli emas perhiasan dan atau penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan. Titik kuncinya adalah di jual beli. Bisa merupakan distributor atau grosiran dan juga bisa merupakan pedagang eceran. Kemudian ada juga namanya konsumen akhir. Nah, konsumen akhir ini adalah pembeli barang dan atau penerima jasa yang mengonsumsi secara langsung barang dan atau jasa yang dibeli atau diterima dan tidak menggunakan atau memanfaatkan barang dan atau jasa yang dibeli tersebut untuk kegiatan usaha. Oke, sekarang kita masuk ke teknis yang pertama yaitu
PPN dan PPh atas penjualan atau penyerahan emas perhiasan. Ya, jadi sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin sebagai intermezzo ya, kalau teman-teman masih ingat untuk aturan yang lama terkait dengan PPh pasal 22 untuk penyerahan emas itu hanya diatur PPh pasal 22 atas penyerahan emas batangan, dan itu dulu tarifnya adalah 0,45%. Nah, sekarang itu diatur juga PPh atas penyerahan emas perhiasan dan perhiasan non-emas, seperti itu. Oke, kita masuk. Yang pertama untuk emas perhiasan terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah dari aspek PPh. Untuk aspek PPh, pabrikan atau pedagang yang merupakan pihak lain sebagaimana dimaksud pada pasal 32A Undang-Undang KUP wajib memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25% ya. Kalau dulu kan tarifnya hanya untuk emas batangan dan tarifnya dulu adalah 0,45%, sekarang menjadi 0,25% dan juga berlaku untuk emas perhiasan ya. PPh pasal 22 0,25% dari harga jual kecuali penjualan emas perhiasan kepada yang pertama konsumen akhir atau WP yang dikenai PPh final di PP 55 tahun 2022 atau WP X PP 23 2018 atau untuk WP yang memiliki surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22. Nah, PPh 22 ini terutang dan dipungut pada saat terjadinya penjualan emas. Dan bersifat tidak final, artinya PPh 22 ini bisa menjadi kredit pajak di akhir tahun, seperti itu. Baik, itu untuk PPh ya. Kemudian untuk PPN, di sini ada perbedaan terkait dengan untuk PKP pabrikan dan PKP pedagang. Definisinya tadi sudah saya jelaskan di awal. Untuk PKP pabrikan itu wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1%. Nah, dari mana 1,1%? 1,1% itu adalah 10% besaran tertentu dikalikan dengan 11% dari tarif PPN yang berlaku saat ini. Otomatis per paling lambat 1 Januari 2025 ya, tarifnya ini akan menjadi 1,2% karena tarif PPN di pasal 7 itu berubah menjadi 12% per 1 Januari 2025. Ya. Tarifnya 1,1% dikalikan dengan harga jual untuk penyerahan emas perhiasan hasil produksi sendiri kepada pabrikan lainnya dan pedagang. Nah, tetapi kalau pabrikan itu menyerahkan emas perhiasan kepada konsumen akhir, maka tarifnya menjadi 1,65%. Nah, 1,65% ini muncul dari 15% besaran tertentu dikalikan dengan tarif PPN 11%. Nah, otomatis untuk yang 1,65% ini nanti di 1 Januari 2025 ya paling lambat itu akan berubah tarifnya menjadi 1,8% karena kembali lagi di pasal 7 itu per 1 Januari 2025 paling lambat tarif PPN itu akan kembali naik menjadi 12%. Kemudian lagi-lagi untuk PPN ya, kalau tadi itu dari sisi pabrikan, sekarang dari sisi pedagang. Di sisi PKP pedagang, ketika mereka menyerahkan emas ya, itu wajib memungut PPN dengan besaran tertentu juga sebesar 1,1% dari harga jual untuk penyerahan kepada pedagang lainnya dan konsumen akhir dalam hal PKP ya, dalam hal ini tentunya PKP pedagang memiliki faktur pajak lengkap atas perolehan emas perhiasan dan atau dokumen tertentu atas impor emas perhiasan dimaksud ya. Jadi di sini kalau PKP pedagang ketika mereka mendapatkan atau membeli emas tersebut dan mereka punya faktur pajak lengkap atau dokumen tertentu impor emas tersebut, kemudian mereka jual, maka atas penjualan itu nanti dipungut PPN-nya 1,1%. Tapi kalau tidak ada faktur pajak lengkap atau tidak punya dokumen tertentu yang dimaksud, maka tarifnya 1,65%.
Nah, tetapi kalau PKP pedagang itu menyerahkan emasnya kepada pabrikan, maka nanti tarifnya menjadi 0%. Seperti itu. Kemudian bagaimana skemanya apabila pedagang emas itu punya cabang, yang mana tentunya WP cabang ini tidak dilakukan pemusatan tempat terutang. Lalu kita lihat di sini contohnya PTE. PTE punya cabang dan keduanya ini tidak dilakukan pemusatan. Lalu PTE menyerahkan emas kepada PTE cabang. Dan masing-masing PTE pusat dan PTE cabang ini menyerahkan emas kepada konsumen mereka masing-masing. Nah, bagaimana perlakuan perpajakannya? Oke, kita lihat contohnya dari awal. PTG adalah pabrikan emas perhiasan yang menyerahkan emas perhiasan G kepada PTE. Tentunya PTG akan menerbitkan faktur pajak G. Ya. Kemudian PTE itu akan ada dua skenario di sini. Yang pertama, PTE itu langsung memberikan atau menyerahkan kepada konsumen. Maka terbitlah faktur pajak E pusat 1 atas penyerahan emas perhiasan G. Ini adalah skema yang biasa ya. Kemudian bagaimana kalau PTE pusat menyerahkan kepada PTE cabang? Di sini kalau misalnya kita lihat di Undang-Undang PPN ya, penyerahan antara WP pusat ke WP cabang apabila tidak ada pemusatan tempat terutang, maka penyerahan tersebut termasuk dalam definisi penyerahan PKP yang tentunya otomatis harusnya terutang PPN ya. Tetapi karena ini adalah penyerahan dari pusat ke cabang, maka di sini tetap terbit faktur pajak E pusat 2 atas penyerahan emas perhiasan G dengan besaran tertentu sebesar 0%. Nah, kemudian tidak ada pemungutan PPh pasal 22 di sini. Hanya ada penerbitan faktur pajak dengan besaran tertentu 0%. Nah, kemudian PTE cabang itu menyerahkan kepada konsumen juga. Kemudian terbitlah faktur pajak E cabang. Pertanyaannya, faktur pajak E cabang ini besaran tertentunya 1,1 atau 1,65 itu apakah dia melihat dari faktur pajak yang ini atau faktur pajak yang ini? Nah, di PMK 48 diatur bahwa faktur pajak E cabang itu harus memperhatikan faktur pajak G. Nah, kita lihat di footnote nomor 3. Besaran tertentu PPN yang dipungut atas penyerahan emas perhiasan G oleh PTE cabang kepada konsumen ditentukan berdasarkan pada kepemilikan faktur pajak G, bukan faktur pajak E pusat 2 yang di sini ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya begini. PTE cabang itu menentukan besaran 1,1 atau 1,65% atas PPN yang harusnya terutang kepada konsumen yang di sini, yaitu dia kan harus melihat apakah atas perolehan si emas perhiasan tadi ada faktur pajaknya atau tidak atas perolehannya. Nah, faktur pajak yang mana? Nah, jawabannya adalah faktur pajak G ini adalah faktur pajak ketika pertama kali emas perhiasan tersebut diserahkan oleh PT G selaku pabrikan kepada PTE pusat. Jadi bukan atas penyerahan dari pusat ke cabangnya yang menjadi patokan bagi PTE cabang untuk menerbitkan faktur pajak E cabang ini. Oke, selanjutnya kita akan berbicara terkait dengan PPh dan PPN atas penjualan atau penyerahan emas batangan. Nah, di sini kita lihat untuk PPh, ya, pabrikan, pedagang, atau pengusaha emas batangan wajib memungut PPh pasal 22 juga sebesar 0,25% dari harga jual. Kecuali penjualan emas batangan dilakukan yang pertama kepada konsumen akhir, kemudian WP yang dikenai PPh final di PP 55 2022 atau WP X PP 23 2018, kemudian kepada WP yang memiliki SKB pemungutan PPh 22 atau kepada Bank Indonesia. Atau penjualan emas batangan dilakukan melalui pasar fisik emas digital, maka aturannya akan mengikut keaturan sesuai dengan ketentuan mengenai perdagangan berjangka komoditi. Nah, untuk yang ini itu tanpa SKB.
tanpa surat keterangan bebas. Masih sama, PPh terutang dan dipungut saat penjualan dan bersifat non-final. Artinya PPh itu bisa menjadi kredit pajak. Kemudian untuk PPN atas penyerahan emas batangan, nah ini agak spesifik ya teman-teman. PKP pabrikan atau PKP pedagang, ketika dia melakukan penyerahan emas batangan itu akan mengikut ke tujuan dari emas batangan tersebut. Apakah digunakan untuk kepentingan cadangan devisa negara atau tidak? Kalau dia penyerahan si emas batangan itu dilakukan dalam hal untuk kepentingan cadangan devisa negara, kita lihat di catatan di bawah ini, ya, maka emas batangan tersebut termasuk non-BKP, sebagaimana diatur di pasal 4A ayat 2 huruf D Undang-Undang PPN. Tetapi, untuk emas batangan yang selain untuk kepentingan cadangan devisa negara itu diberikan fasilitas PPN tidak dipungut pada PP 49 tahun 2022 pasal 25 ayat 1 huruf H dan ayat 2 huruf G. Tapi tentunya ada kriterianya, emas batangan bagaimana yang diberikan fasilitas tidak dipungut. Ya. Kriterianya yang pertama, emas tentu saja berbentuk batangan. Kemudian kadar emas paling rendah sebesar 99,99% dan kadar tersebut dibuktikan dengan adanya sertifikat. Kemudian kita membahas terkait dengan PPh dan PPN untuk perhiasan non-emas dan atau batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis. Untuk PPh, ya, pabrikan atau pedagang, kita lihat di sini. Dalam hal pabrikan atau pedagang juga melakukan penyerahan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan atau batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis, maka pabrikan atau pedagang wajib memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual. Tetapi di sini pinpointnya adalah pada pabrikan atau pedagang ya. Ingat definisi kita di awal tadi, pabrikan atau pedagang ini merujuk pada pabrikan atau pedagang emas yang juga melakukan penyerahan perhiasan non-emas dan atau batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis. Tentu saja kembali lagi kecuali penjualan kepada konsumen akhir atau WP PPh final di PP 55 atau WP yang memiliki SKB. Masih sama, PPh 22 terutang dan dipungut saat penjualan dan bersifat non-final. Kemudian untuk PPN ya. Dalam hal PKP pabrikan atau PKP pedagang, ya, ingat kembali definisi tadi, juga melakukan penyerahan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan atau batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis, maka PKP pabrikan atau PKP pedagang wajib memungut PPN dengan besaran tertentu atas penyerahan perhiasan yang dimaksud sebesar 1,1%. Ya, masih sama, 1,1% itu berasal dari 10% besaran tertentu dikalikan dengan tarif PPN di pasal 7 sebesar 11%. Atau nanti ketika ya 1 Januari 2025 itu nanti tarifnya akan menjadi 12%. Artinya 10% dikalikan dengan 12% yaitu menjadi 1,2% dikalikan dengan harga jual. Oke, setelah tadi kita membahas terkait dengan PPh dan PPN atas penyerahan barang, sekarang atas penyerahan jasa yang terkait dengan barang tadi. Jasa apa saja yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, dan perhiasan non-emas itu ada dua macam. Yang pertama adalah jasa modifikasi, jasa perbaikan, jasa pelapisan, jasa penyepuhan, jasa pembersihan, atau jasa lainnya yang merupakan nama lain dari jasa-jasa tadi. Ya. Kita lihat dari aspek PPh. Tentunya kalau kita bicara PPh, untuk jasa tidak mungkin kita akan berbicara PPh 22. Kita pasti akan berbicaranya PPh 21 untuk WPOP atau PPh 23 untuk WP badan. Di sini yang
Pemotong adalah pihak yang membayarkan imbalan jasa. Jadi bukan PKP pabrikan lagi yang memungut ya untuk PPh-nya, tetapi yang memberikan imbalan. Dalam hal ini bisa kita sebut sebagai pembeli. Pihak yang membayarkan imbalan jasa, yang tentunya pemotong ini harus merupakan pemotong PPh yang diatur di pasal 21 dan 23 Undang-Undang PPh, itu wajib memotong PPh 21 atas jasa tersebut. Dalam hal penerima imbalannya adalah WP OP dalam negeri, atau PPh 23 dalam hal penerima imbalannya adalah WP Badan Dalam Negeri atau BUT dengan tarif dan DPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kecuali dalam hal WP yang menerima atau memperoleh imbalan jasa tersebut adalah WP PPh final di PP 55 dan telah memiliki serta menyerahkan fotokopi SK yang telah terkonfirmasi kebenarannya dalam SIDJP dan atau memiliki SKB 21 atau 23. Bagaimana PPN-nya? PPN atas jasa itu yang memungut adalah PKP pabrikan atau PKP pedagang. Atas jasanya, PKP pabrikan atau PKP pedagang wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dikalikan dengan jumlah penggantian jasa. Ya, tentunya kalau tarif PPN naik, dia akan menjadi 1,2%. Nah, bagaimana jika penyerahan imbalan tersebut adalah dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, jadi bukan dalam bentuk uang? Dalam hal imbalan jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan atau batu permata dan atau batu lainnya, atau singkatnya jasa yang tadi. Dalam hal imbalan atas jasa yang tadi diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, maka pemotongan PPh 21 atau 23 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Jadi kita harus melihat terlebih dahulu substansi dari natura yang diberikan tadi. Apakah termasuk natura yang terutang PPh sesuai dengan PPh pasal 4 ayat 1 atau termasuk pemberian natura yang tidak atau bukan merupakan objek pajak sebagaimana diatur di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPN, Undang-Undang PPh seperti itu. Tetapi harus kita lihat juga apakah natura ini adalah si emas itu sendiri. Ya, artinya di sini dia beli emas, kemudian dia membayarnya juga dengan emas yang dimiliki, seperti itu. Dalam hal natura dimaksud diberikan dalam bentuk barang berupa emas perhiasan, emas batangan, perhiasan non-emas atau batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis. Itu kembali lagi ke aturan main PPh 21 dan 23. Tetapi bagaimana dengan aspek PPh 22-nya? Karena ini adalah barang yang sedari tadi kita bahas, itu adalah barang yang terutang PPh 22. Apakah terutang PPh 22 balik? Nah, kita lihat di sini. Maka atas penyerahan barang tersebut, dalam rangka pemberian natura untuk imbalan jasa, maka dia tidak dilakukan pemungutan PPh pasal 22. Oke, selanjutnya terkait dengan penyesuaian besarnya PPN yang seharusnya dipungut. Ini dalam hal ada kesalahan penggunaan tarif. Kita lihat kondisi 1. Kondisi 1, ketika ada perolehan atau impor emas perhiasan, dia tidak memiliki faktur pajak lengkap. Artinya kan harusnya dia terutang tarif besaran tertentu 1,65%. Tetapi dia tidak menggunakan tarif itu. Artinya dia pakai tarif 1,1%. Otomatis implikasinya jumlah PPN yang nyata-nyata dipungut itu menjadi lebih kecil. Artinya kan harus ada selisih PPN yang kembali dipungut. Maka di sini bagi PKP pedagang yang melakukan penyerahan emas perhiasan dalam kondisi 1 tadi, wajib melakukan penyesuaian besarnya PPN yang seharusnya dipungut. Caranya sebagai berikut. Untuk penyerahan yang telah dibuatkan faktur pajak lengkap, maka wajib dilakukan dengan cara pembetulan atau penggantian faktur pajak lengkap sesuai dengan aturan perpajakan. Atau
Untuk penyerahan yang telah dibuatkan faktur pajak eceran, maka wajib dilakukan dengan cara digunggung dan melaporkannya dalam SPT masa PPN pada masa pajak dilaporkannya faktur pajak eceran yang bersangkutan. Nanti akan kita lihat cara penyesuaiannya di slide selanjutnya. Kemudian ada kondisi 2. Kalau kondisi 1 tadi dia kekurangan pungut, maka di kondisi 2 itu kelebihan pungut. Di sini kita lihat ya kondisinya. Ketika terjadi perolehan atau impor emas perhiasan, itu atas perolehan tersebut ada faktur pajaknya lengkap atau dokumen tertentu yang dimaksud. Artinya dia kan harus menggunakan tarif 1,1%. Tetapi nyatanya atas penyerahan emas tersebut itu dipungut PPN dengan besaran 1,65%. Artinya dia kelebihan pungut. Nah, bagaimana kalau kelebihan pungut? Bagi PKP pedagang yang melakukan penyerahan emas perhiasan kepada pedagang lainnya dan atau konsumen akhir dengan kondisi 2 tadi, berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk penyerahan yang telah dibuatkan faktur pajak lengkap bisa melakukan penyesuaian besaran PPN dengan cara pembetulan. Nah, bagaimana kalau faktur pajak eceran? Maka tidak diperkenankan melakukan penyesuaian besaran PPN yang seharusnya dipungut dengan cara pembetulan atau penggantian faktur pajak eceran. Itu bagi sisi pedagang. Nah, sementara untuk sisi pihak yang dipungut itu bisa mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pemungutan PPN yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Ini adalah contoh kasus untuk penyesuaian besaran PPN. CVS merupakan PKP pedagang emas perhiasan. Data penyerahan sebagai berikut untuk masa Oktober 2023. Yang pertama adalah penyerahan emas perhiasan kepada konsumen akhir dengan total harga jual 1 miliar, dipungut PPN dengan besaran tertentu 1,1%, yaitu 11 juta PPN-nya. Dan saat perolehan emas dimaksud, CVS memiliki faktur pajak lengkap. Nah, kemudian yang kedua, kondisinya adalah penyerahan dengan harga jual 500 juta, dipungut PPN dengan besaran tertentu 1,1%, artinya PPN yang nyata-nyata dipungut itu adalah 5,5 juta, tetapi saat perolehan emas dimaksud, CVS tidak memiliki faktur pajak lengkap. Nah, di sini kan harusnya 1,65 ya, tapi dia memungut sebesar 1,1. Nah, atas penyerahan emas di atas, ya 2 ini tadi, CVS telah membuat faktur pajak eceran. Kemudian CVS telah melaporkan penyerahan emas perhiasan tersebut dengan cara digunggung dalam SPT masa PPN Oktober 2023. DPP-nya adalah sebesar 1,5 miliar ya, 1 M ditambah dengan 500 juta. PPN-nya 16,5 juta. 11 juta ditambah dengan 5,5 juta. Nah, tapi di sini kan ada selisih yang seharusnya dipungut. Nah, atas besaran tersebut, oke, kita start di sini. Maka CVS itu seharusnya memungut dengan besaran 1,65 tadi. Maka CVS wajib melakukan penyesuaian dengan cara digunggung dengan penghitungan sebagai berikut. Kita langsung ke bagian yang seharusnya 1,65% saja ya. Karena untuk yang 1,1%, yang 1 miliar tadi itu sudah benar. DPP-nya 1 miliar, PPN-nya 11 juta. Nah, untuk penyerahan emas sebesar 500 juta, itu kita kalikan dengan tarif seharusnya 1,65%, yaitu Rp8.250.000. Maka total PPN yang seharusnya dipungut adalah Rp19.250.000. Kita kurangkan dengan PPN yang sudah dipungut 16,5 juta, maka PPN kurang pungutnya adalah Rp2.750.000. Nah, Rp2.750.000 ini dilaporkan pada kolom yang digunakan untuk melaporkan penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak digunggung
di formulir 1111 AB SPT masa PPN. Pembetulan pada masa pajak Oktober, yaitu dengan DPP sebesar 1,5 miliar dan PPN-nya 19.250.000 rupiah. Oke, sekarang kita lihat terkait dengan PPN atas penyerahan BKP lainnya dan atau JKP lainnya. Ini konteksnya adalah ketika ada penyerahan selain 3 item tadi, emas perhiasan, emas batangan, atau perhiasan emas. Jika terjadi hal seperti itu, maka pemungutan PPN yang terutang atas penyerahan BKP lainnya dan atau JKP lainnya tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kita lihat ada 2 contoh di sini. Contoh 1, PTT yang adalah BKP itu melakukan penyerahan emas perhiasan dan BKP lain berupa arloji atau jam tangan dan telepon seluler atau HP. Maka atas penyerahan emas perhiasan, itu PTT memungut dengan besaran tertentu di PMK 48 ini. Kemudian untuk penyerahan arloji dan ponsel itu menggunakan aturan defaultnya PPN. Seperti itu. Kemudian di contoh yang kedua, Tuan U itu adalah PKP menyerahkan emas perhiasan dan atau jasa terkait dengan emas perhiasan ditambah dengan penyerahan JKP lain berupa jasa persewaan kendaraan bermotor. Maka atas penyerahan emas perhiasan dan jasa yang terkait dengan emas perhiasan itu menggunakan besaran tertentu di PMK 48 dan untuk penyerahan jasa sewa kendaraan bermotor itu kembali ke aturan defaultnya PPN. Kemudian kewajiban PPh bagi pemungut atau pemotong PPh. Yang pertama bagi pemungut PPh pasal 22 dalam hal ini adalah pabrikan atau pedagang emas. Bagi pemungut PPh 22 wajib yang pertama membuat bukti pungut PPh 22 tentu saja dan menyerahkan kepada pihak yang dipungut dalam hal ini adalah pembeli. Kemudian wajib menyetorkan PPh 22 yang telah dipungut ke kas negara dan melaporkannya dalam SPT masa PPh unifikasi. Kemudian, untuk pemotong PPh 21 dan 23 dalam hal ini terkait dengan penggantian jasa. Bagi pemotong, PPh 21 dan 23 itu wajib yang pertama membuat bukti potong PPh 21 atau PPh 23 dan menyerahkannya kepada pihak yang dipotong dalam hal ini adalah pedagang. Kemudian, wajib menyetorkan PPh 21 atau 23 yang telah dipotong ke kas negara dan melaporkannya dalam untuk PPh 21 dilaporkan dalam SPT masa PPh 21 atau 26 dan untuk 23 itu dilaporkan di SPT masa unifikasi. Kemudian untuk kewajiban PPN bagi pabrikan atau pedagang. Yang pertama wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ya, meskipun peredaran usahanya tidak melebihi batasan pengusaha kecil atau 4,8 M ya. Kalau misalnya di sini pabrikan atau pedagang mau menggunakan fasilitas PMK 48 itu dia wajib menjadi PKP. Di sini ditegaskan bahwa semua pabrikan dan pedagang itu wajib PKP. Bahkan jika dia belum melewati threshold 4,8 miliar. Kemudian wajib membuat faktur pajak lengkap atau e-faktur di pasal 13 ayat 5 sejak dikukuhkan sebagai PKP kecuali atas penyerahan kepada konsumen akhir. Ya, kalau dia ke konsumen akhir itu bisa menggunakan faktur pajak eceran. Faktur pajaknya berapa kodenya? Kodenya tentu saja adalah 05 ya di sini ya. Kodenya 05 atas penyerahan dengan besaran tertentu. Kemudian wajib menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas negara dan wajib melaporkan dalam SPT masa PPN. Terkait dengan pajak masukan, di sini pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya terutang dipungut dengan besaran tertentu itu tidak bisa dikreditkan. Kecuali kalau misalnya PPN tersebut itu dicampur ya teman-teman.
PPN masukannya tercampur antara penyerahan yang bisa dikreditkan dan yang tidak bisa dikreditkan. Contohnya tadi adalah penyerahan terkait dengan emas dibarengi dengan penyerahan atas PKP CKP lainnya. Maka itu kita kembali ke pasal 9 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang PPN ya. Di pasal 9 ayat 5 itu apabila bisa diketahui secara pasti berapa besaran PPN yang harusnya bisa dikreditkan, maka yang bisa dikreditkan saja. Tapi kalau tidak bisa diketahui dengan pasti, kita larinya ke pasal 9 ayat 6. Kita menggunakan pedoman penghitungan seperti itu ya. Ini terkait dengan perlakuan PPN sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Karena di sini seluruh pedagang itu sebenarnya wajib PKP, pedagang dan pabrikan. Tetapi bagaimana sebelum mereka dikukuhkan PKP, tetapi mereka sudah mulai beroperasi menyerahkan emas perhiasan. Maka di sini misalnya kita lihat di tanggal 22 Mei 2023, si pedagang lah ya, itu melakukan penyerahan emas perhiasan dan atau jasa. Maka sejak tanggal 22 bulan Mei sampai saat dia dikukuhkan, itu dia tidak boleh pakai besaran tertentu di PMK 48 ini. Tapi dia harus gunakan aturan pajak keluaran di tarif PPN pasal 7 ayat 1, yaitu 11%. Tapi kompensasinya dia boleh menggunakan pajak masukan di pasal 9 ayat 9A Undang-Undang PPN. Dia menggunakan tim profit sebesar 80% ya. Jadi di sini dia menggunakan pedoman pajak masukan sebesar 80% dari pajak keluaran. Itu berlaku sejak dia pertama menyerahkan sampai dengan saat dia dikukuhkan sebagai PKP. Nah, setelah dia dikukuhkan sebagai PKP, misalnya di sini tanggal 17 Oktober 2023, maka dia baru boleh menggunakan besaran tertentu dan aturan pajak masukannya itu tidak boleh lagi dikreditkan. Untuk ketentuan peralihan di sini, yang pertama penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan oleh WP dalam negeri yang dilakukan berdasarkan kontrak yang ditandatangani sampai dengan 30 April 2023 dan pembayaran atas jasa dimaksud dilakukan sejak tanggal 1 Mei 2023, maka atas penyerahannya itu dipotong PPh 23 sesuai dengan ketentuan di PMK 48 ini. Kemudian untuk kondisi yang kedua, bagi PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP di PMK 30 2014 dalam rentang periode 1 April 2022 mulai berlakunya Undang-Undang PPN yang baru sampai dengan 30 April 2023 sampai saat PMK ini terbit, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Perlakuan PPN dilaksanakan berdasarkan PMK 30 2014 kecuali terkait dengan tarif. Tarifnya itu sudah mengikut ke tarif yang baru di pasal 7. Jadi di sini selama rentang waktu 1 April 2022 sampai 30 April 2023 ya, itu berlaku tarifnya adalah sebesar 20% dikalikan dengan tarif PPN di pasal 7 11%. Maka tarif efektifnya itu adalah 2,2%. Jadi harga jual. Kemudian yang ketiga, ketentuan mengenai kriteria emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara itu mengikut pada PP 49 2022. Ya. Aturan PP 49 2022 ini mulai berlaku tanggal 12 Desember 2022. Dan tentunya ada aturan yang baru, maka akan ada aturan yang dicabut. Nah, di sini ketentuan yang dicabut adalah PMK 30 2014 dan pasal 1 ayat 1 huruf K, pasal 2 ayat 1 huruf H, dan pasal 3 ayat 1 huruf I, PMK 34 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK 41 tahun 2022. Dua aturan tadi itu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku saat PMK ini mulai berlaku. PMK ini berlaku mulai 1 Mei 2023. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat.
Apabila ada pertanyaan silakan bertanya pada kolom komentar atau ditanyakan secara langsung kepada media sosial dari Ditjen Pajak RI di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram. Atau teman-teman juga bisa bertanya melalui live chat di www.pajak.go.id atau bisa juga bertanya melalui klik pajak di 1500 200. Terima kasih dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.